warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, kembali lagi di channel pilihan Anda, Budak TV. Siapa yang tidak tahu dengan daging sapi? Teksturnya yang lembut, serta rasanya yang lezat, menjadikan ia menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Permintaan akan daging sapi juga tergolong cukup banyak. Apalagi ketika memasuki musim kurban atau Idul Adha. Tentunya, hal ini menjadi prospek bisnis yang bagus buat kamu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Budak TV akan membahas bagaimana sih cara beternak sapi dengan baik untuk pemula. Oleh karena itu, langsung saja sebelum kita menyimak informasi berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu semua tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Berikut ini merupakan tata cara untuk beternak sapi bagi pemula. Langkah pertama, tetapkan anggaran dan modal bisnis beternak sapi. Untuk memulai bisnis ternak sapi, kamu harus siapkan perencanaan anggaran yang matang untuk modal peternak sapi. Anggaran tersebut setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi pertama yang mulai kamu kembangkan. Kemudian, kamu harus memperluas dan menambah relasimu. Jaringan ini membuka peluang bisnis ternak sapi untuk pertama kali. Jaringan peternak sapi juga memungkinkan kamu untuk saling bertukar informasi terkait ternak sapi yang tentunya akan bermanfaat nantinya. Setelah menyiapkan berbagai hal di langkah pertama, selanjutnya kamu memasuki langkah kedua, yaitu memilih jenis sapi. Kamu harus mempelajari terlebih dahulu apa-apa saja jenis sapi yang terdapat di pasaran. Kemudian, pilihlah jenis sapi yang sekiranya cocok untuk kamu ternak. Sehingga, sebelum itu, kamu bisa menyimak informasi berikut ini. Pertama, sapi ongole. Sapi ongole adalah sapi yang berwarna putih dari India yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis. Peternak lokal banyak menyukai sapi ini, akan tetapi pertumbuhan dan perkembangannya cukup lambat, sekitar 4-5 tahun. Sehingga banyak peternak yang menyilangkan sapi ongole dengan sapi jenis lain. Kedua, sapi limousin. Sapi ini merupakan sapi impor yang berasal dari negara 4 musim. Ia dapat bertahan hidup di iklim tropis seperti Indonesia. Sapi jenis ini memiliki tubuh yang besar dengan daging yang cukup banyak, sehingga peternak sapi menyukai sapi ini dan dijadikan sebagai sapi pedaging. Ketiga, sapi Brahman. Sapi jenis impor satu ini memiliki ciri-ciri tubuh yang besar dengan pertumbuhan daging yang cepat. Sehingga, sapi Brahman menjadi sapi primadona bagi para peternak sapi di Indonesia sebagai sapi pedaging. Keempat, sapi Madura. Sapi Madura adalah sapi lokal yang memiliki ciri-ciri berwarna merah dan kuning serta berpunuk. Pertumbuhan sapi ini tergolong lambat dan mengalami proses pertumbuhan berat badan yang cukup lama. Akan tetapi, cocok untuk menambah keuntungan dalam berbisnis peternakan sapi. Dan yang kelima adalah sapi Bali. Sapi Bali mudah untuk dirawat sebagai hewan ternak karena kemampuan adaptasinya yang cukup baik saat berada di lingkungan baru. Sapi jenis ini memiliki berbagai keunggulan yang banyak disukai oleh peternak lokal. Meskipun sapi Bali lebih cocok dibudidayakan di wilayah timur Indonesia. Peternak sapi yang menilai kualitas daging sapi pasti memilih sapi ini untuk dibudidayakan karena dagingnya memiliki tekstur yang lembut tetapi rendah lemak. Nah, itu tadi merupakan beberapa jenis sapi yang ada di pasaran. Bagaimana? Sapi mana yang cocok untuk kamu ternak? Putuskan sebelum kamu beternak sapi ya. Pertumbuhan dan perkembangan sapi lokal memang cenderung lama, tetapi kualitas daging yang dihasilkan bagus.
Nah, setelah mempelajari berbagai jenis sapi tadi, hal yang harus kamu perhatikan adalah pilihlah sapi dengan usia 2,5 tahun jantan atau betina yang sehat agar pembibitan nantinya berjalan dengan baik. Kemudian, harga modal untuk membeli anakan sapi kurang lebih 300 juta rupiah tergantung dari jenis serta jumlahnya. Langkah ketiga, menyiapkan lokasi dan konsep kandang sapi. Siapkan terlebih dahulu luas kandang sapi yang ingin kamu bangun. Luas kandang sapi ini menyesuaikan berapa ternak sapi yang ingin kamu ternak. Kandang sapi yang ideal memiliki jarak minimal 10 meter dari rumah peternak sapi serta jauh dari pemukiman penduduk. Kandang sapi juga sebaiknya dekat dengan lahan pertanian. Jangan lupa memberi sedikit halaman di sekitar kandang. Jangan lupa juga kamu harus mempersiapkan lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Lokasi yang dimaksud atau lokasi kandang harus mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang cukup untuk menjaga suhu kandang sapi. Biaya modal untuk kandang sapi kurang lebih yaitu 50 juta rupiah untuk kandang standar yang mampu memuat 25 ekor sapi. Langkah 4. Membuat kandang sapi. Setelah mempersiapkan lokasi serta konsep dari kandang sapi, selanjutnya kamu harus membuat kandang sapi. Kandang sapi yang kamu buat bisa menggunakan posisi kandang yang satu baris sejajar atau dua baris yang berhadapan atau berlawanan. Bisa juga dengan posisi mengelilingi kandang saling berhadapan atau berlawanan tergantung dari jumlah sapi yang ingin kamu kembangbiakan. Jangan lupa untuk memberi lubang ventilasi agar cahaya matahari bisa masuk. Dan perhatikan pula agar kandang tidak lembab. Ukuran kandang per sapi yang ideal adalah 1,5 x 2 meter dan 2,5 x 2 meter untuk satu ekor jantan. Sedangkan untuk seekor sapi betina dewasa idealnya yaitu 1,8 x 2 meter. Dan untuk kandang ideal bagi seorang betina adalah 1,5 x 1 meter. Langkah ke-6, pemberian pakan pada sapi ternak. Pemberian pakan pada sapi ternak merupakan proses yang amat penting. Pemberian pakan dengan cara tertentu pada ternak sapi bertujuan untuk mempercepat proses penggemukan sapi. Penggemukan pada sapi menggunakan pakan hijauan dirasa kurang efektif sehingga perlu kombinasi antara pakan hijau dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Pakan yang diberikan harusnya sebesar 2,5% dari berat sapi tiap ekor. Makanan seperti jerami, daun, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah. Sebaiknya memberikan rumput gajah atau Starria colonjono untuk meningkatkan kualitas pakan sapi. Pemberian zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi juga merupakan hal yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Kamu cukup mencampurkan PO-Sinasa pada makanannya sehari-hari. Zat tersebut juga bermanfaat untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak seperti sapi. Harga pakan ternak untuk 1 tahun kurang lebih pada kisaran 100 juta rupiah. Langkah ke-7, perawatan sapi. Kita masuk pada bagian atau langkah yang cukup seru, yaitu kamu harus merawat dengan rutin sapi yang kamu ternak. Jangan sampai kamu melihat ada aktivitas yang tidak biasa yang dilakukan oleh sapi kamu. Untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang hewan ternak, beberapa hal yang perlu kamu lakukan adalah ketika ada sapi baru yang masuk, maka kamu harus mengkarantinanya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, kamu juga bisa melakukan vaksinasi untuk menjaga
kekebalan tubuh sapi karena vaksinasi adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan obat cacing. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga kebersihan kandang sapi. Bersihkan kandang sapi setiap hari dan jaga agar kandang tetap kering serta bersih untuk menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi. Berikan lubang udara yang cukup agar terdapat sirkulasi udara yang baik bagi sapi, serta buatlah atap yang teduh hingga mencapai sisi luar kandang agar tidak terkena cipratan air hujan. Hal itu dapat menyebabkan kandang sapi lembab, bau, dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, kuman penyakit. Langkah 8. Pemeliharaan sapi. Kotoran sapi yang telah kamu bersihkan dari kandang sebaiknya jangan kamu buang begitu saja. Olah kotoran tersebut menjadi pupuk kompos yang tentunya berguna baik bagi tanah. Kamu bisa menjadikan ini sebagai produk pemasukan kamu. Pengolahannya sebenarnya cukup sederhana jika kamu memiliki niat untuk mengolah dan tidak menyia-nyiakannya. Selain itu, hal yang kamu harus perhatikan adalah tempat makan dan minum sapi jangan sampai kosong. Kamu harus melakukan pengecekan secara rutin pada tempat minum. Jika airnya kotor, maka kamu harus segera mengganti dengan yang bersih. Perhatikan dan beri jarak antara tempat makan dan minum agar air tidak tumbah ke tempat makan atau air kotor karena makanan yang mengendap di tempat minum. Nah, itu tadi beberapa langkah dalam beternak sapi. Bagaimana? Menarik bukan? Sudahkah kamu merasa tertantang? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kamu semua tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.